Salam, perkenalkan nama saya Femke Elizabeth Himadi dengan NIM 102-2021-0007 kelas A Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan tugas resum video bab 2 dengan judul Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pembimbing Pak Efraim S. Nale. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu negara. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakter perasaan atau keyakinan tentang bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan demikian, perlu kita pahami bahwa Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Dan sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan Anda? Tentu, Anda menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar filsafat negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. C. Menggali sumber histori, sosiologi politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara histori, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politis etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara warga bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Secara sosiologi, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang lebih khusus. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada bab 1 sebagai berikut. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contoh, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contoh, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia sendiri. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Asyumardi Asra atau Tilaar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. 2. Adanya liberalisme politik. Dan 3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Intinya bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos, kerja tinggi, rajin, tekun ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercangkup dalam Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas, atau to be smart and good citizen. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi seluruh negara bangsa? Pada dasarnya jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat berdiri sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup sendiri.
Setiap warga negara memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat dan saling pengertian atau mutual understanding. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Demikian hasil presentasi video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kalimat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam.